Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Ruqo TV, kembali lagi kita dalam KPR, kajian pagi Ramadan. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita permisalan-permisalan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatin fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan permisalan seperti seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dari makhluk-makhluknya. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui dari permisalan itu bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka mengatakan apa yang Allah inginkan dari permisalan-permisalan itu. Ya, maksudnya mereka tidak dapat mengambil suatu ibrah atau pelajaran dari apa yang Allah ciptakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa makhluk yang kita bisa ambil pelajaran dari mereka. Karena makhluk-makhluk ini juga adalah makhluk yang berpuasa ternyata. Ya, ada dua hewan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ya, hewan yang pertama adalah ular. Ular, kita tahu bersama, ular adalah salah satu hewan buas, hewan yang berbahaya. Ya, di sebagian ular itu memiliki bisa atau racun di dalam taringnya, yang mana di sebagian jenis ular itu memiliki racun atau bisa yang sangat mematikan. Ular termasuk dalam hewan-hewan reptil, dan ular memiliki taring, ya, memiliki taring, memiliki lisan yang bercabang yang dia gunakan untuk meraba dan mengetahui benda-benda di sekitarnya. Karena ular itu buta dan tuli. Ya, jadi ular itu hewan yang indera penglihatannya dan indera pendengarannya tidak berkembang dengan baik, sehingga dia berjalan dengan menggunakan lisannya, ya, untuk meraba kondisi-kondisi di sekitarnya. Makanya ular kalau berjalan itu selalu menjulurkan lidahnya. Nah, ular ini dia memiliki satu fase di dalam hidupnya, di mana di dalam fase itu ternyata ular itu berpuasa. Ya, dia berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Kapan itu? Ketika ular itu memasuki fase berganti kulit. Jadi ketika ular itu mau berganti kulit, ya, kadang kita menemukan kulit-kulit ular, ya, yang sudah terkelupas, yaitu kulit lama yang ditinggalkan oleh sang ular tadi ketika dia berganti kulit. Nah, ketika dia berganti kulit, ternyata ular itu berpuasa. Mereka tidak makan dan minum. Mereka tidak mengonsumsi, bahkan tidak melakukan proses reproduksi selama proses ganti kulit itu. Ya, seperti manusia juga berpuasa.
Ya, namun puasanya ular ini ya adalah untuk proses ganti kulitnya. Apa yang terjadi setelah ular itu berpuasa berganti kulit? Ya, setelah ular itu berganti kulit, apakah dia berubah? Tidak. Ya, ular setelah berganti kulit, dia tetap ular yang berbisa, ular yang memiliki racun, ular yang buas, memiliki taring, ya. Ular yang memiliki lisan yang bercabang, ular yang buta dan tuli, ya. Memiliki tabiat yang sama dengan sebelumnya, tidak ada perbedaannya. Ya, maka ini bisa kita mengambil pelajaran dari ular bahwa orang yang berpuasa itu ada yang puasanya itu tidak mampu merubah karakternya, tidak mampu merubah dirinya, sehingga dia seperti ular. Maka kalau ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, ya, sebelumnya mungkin dia adalah orang-orang yang banyak melakukan kefasikan, banyak melakukan keburukan. Kemudian masuk bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan, kemudian dia kembali kepada tabiatnya yang lama, maka sejatinya puasanya itu seperti ular. Ya, orang-orang yang berpuasa seperti ular, ya, yang setelah berpuasa dia tetap pada karakternya yang lama, tetap menjadi orang yang berbahaya lisannya, ya, tetap menjadi orang yang lisannya bercabang, suka mengadu domba orang lain, tetap menjadi orang yang buta dan tuli, ya, buta terhadap ayat-ayat Allah, buta terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, dan tuli tidak mendengarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang berpuasa, puasanya itu seperti puasanya ular. Puasanya tidak mampu merubah dia menjadi lebih baik, ya. Maka ini tanda-tanda orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaganya saja. Kam min shaimin laisa alaihi syai'un min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ya, maka mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini, ya, tidak seperti puasanya ular, di mana puasa itu tidak mampu merubah kita menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih taat, menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hewan yang kedua, ada makhluk yang kedua yang juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan berikan kepada kita permisalan darinya. Hewan ini juga berpuasa, ya, yaitu ulat, ya. Jadi kalau yang tadi kita bahas ular, sekarang ulat, ya. Ulat itu hewan yang menurut sebagian orang itu menggelikan, ya, menjijikkan, bahkan mungkin sebagian orang takut dengan ulat, ya. Ulat termasuk hewan yang merugikan, ya, karena ulat itu dia memakan daun-daun dari tumbuhan, ya, dan kadang menjadi musuh dan hama bagi para tanaman-tanaman para petani, ya. Jadi ulat ini hewan yang buruk sebenarnya, ya. Namun ulat sampai pada suatu fase hidupnya itu dia berpuasa. Ulat akan berubah menjadi kepompong, ya. Kemudian dia di dalam bentuknya sebagai kepompong itu, ulat itu tidak makan dan tidak minum, ya. Dia bermetamorfosis di sana, ya, sampai suatu fase tertentu dia kemudian akan berubah wujudnya, ya,
setelah dari kepompong tadi, ya, keluar menjadi seekor kupu-kupu, ya, kupu-kupu yang bisa terbang, kupu-kupu yang memiliki warna yang indah, dan kupu-kupu yang memberikan manfaat bagi tanaman. Karena kupu-kupu itu termasuk hewan yang membantu penyerbukan dari tanaman-tanaman, ya. Karena kupu-kupu itu makanannya adalah nektar dari bunga-bunga dari tanaman. Kemudian ketika dia hinggap di bunga itu untuk memakan nektarnya, ya, serbuk-serbuk sari dari bunga itu, ya, mengikut di tubuhnya, kemudian pindah ke bunga yang lain, terjadilah pembuahan dari bunga tersebut untuk berubah menjadi buah. Nah, ini pelajaran biologi nih. Ya, jadi kupu-kupu kita tahu makhluk yang bisa terbang, kemudian memiliki keindahan warna yang luar biasa. Bahkan banyak sekali spesies kupu-kupu dengan warna-warna yang berbeda. Ya, kemudian kupu-kupu juga termasuk hewan yang bermanfaat bagi tumbuhan karena membantu proses perkembangbiakan tumbuhan itu, karena membantu proses penyerbukannya. Nah, jadi ulat ini yang tadinya dia bentuknya ulat yang menurut orang itu menggelikan, menakutkan, bahkan sebagian ulat ada yang memiliki bulu yang membuat gatal, ya. Ya, sebagai cerminan sesuatu yang buruk. Tapi setelah dia berpuasa melalui fase kepompong, dia berubah menjadi spesies yang baru, karakter yang baru, tabiat yang baru, yang bermanfaat, yang indah dan yang baik, bahkan lebih memiliki kemampuan yang lebih. Ya, kalau tadinya ulat cuma bisa merayap di dedaunan, ya, setelah berpuasa menjadi kepompong dia bisa terbang. Ya. Nah, ini bisa kita ibaratkan sebagai orang yang puasanya itu bisa membuat dia menjadi lebih baik. Jadi orang yang tadinya karakternya buruk sebelum Ramadan, dia mungkin banyak merugikan orang-orang lain, ya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya. Namun setelah masuk Ramadan, kemudian dia berpuasa, dia benar-benar mendapatkan kebaikan dari puasanya. Allah berikan dia kebaikan dari puasa tersebut. Kemudian keluar dari Ramadan, setelah selesai Ramadan, dia berubah menjadi karakter yang baru. Dia menjadi lebih indah, lebih baik tutur katanya, lebih baik akhlaknya, lebih bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, itulah orang-orang yang puasanya seperti puasanya ulat. Puasanya mampu merubahnya menjadi pribadi, karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, inilah tanda-tanda orang yang diterima amal puasanya. Karena puasa itu Allah syariatkan agar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah kami tetapkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah ditetapkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa. Jadi puasa itu Allah syariatkan agar kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang setelah dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjadi lebih bertakwa, artinya puasanya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasanya diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di bulan Ramadan ini seharusnya menjadikan seorang muslim itu lebih taat dan lebih bertakwa kepada Allah. Setelah Ramadan ini usai,
seorang yang beriman, yang benar-benar menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan itu seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, menjadi pribadi yang lebih baru, ya, yang lebih baik, yang lebih bermanfaat kepada yang lainnya. Ya, maka Ramadan ini kalau kita ibaratkan seperti kepompong yang merubah ulat menjadi kupu-kupu, ya, merubah karakter seseorang yang tadinya buruk menjadi lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua makhluk yang Allah ciptakan yang mereka juga mengalami fase berpuasa. Namun ada perbedaan di antara keduanya, ada yang berpuasa tapi tidak merubah karakter dan tabiatnya, ada yang berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat. Maka tinggal kita pilih, kita mau menjadi yang mana. Apakah kita mau berpuasanya seperti puasanya ular, di mana sebelum dan sesudah Ramadan ini tetap seperti karakter yang sama, tidak berubah sama sekali, atau kita menjadi ulat dan kupu-kupu yang kemudian puasa kita itu menjadikan kita lebih baik. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rogima'an furojulin, rogima'an furojulin, rogima'an furojulin." Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Sampai 3 kali Nabi menyebutkan kecelakaan bagi orang itu. Ya. Kenapa orang tersebut sampai disebutkan 3 kali oleh Nabi, celaka dia, celaka dia, celaka dia? Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alladzina ja'at bihi Ramadan, tsumman talaqa, falam yughfar lahu." Yaitu orang-orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, ya, kemudian dia melakukan sebagaimana orang-orang beramal di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ramadan pergi, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya Ramadan tidak mampu merubah dia menjadi lebih baik. Ya. Minimal diampuni dosanya. Ya. Ketika seseorang datang Ramadan, kemudian di dalam bulan Ramadan dia mendapatkan ampunan Allah, tentu keluar dari Ramadan dia menjadi orang yang lebih baik. Setidaknya dosa-dosanya sudah diampuni. Ya. Namun ada orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, tapi tidak diampuni dosanya. Nah, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Nabi begitu keras, ya, memberikan ancaman kepada orang-orang yang seperti ini. Padahal kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang begitu santun tutur katanya, begitu lembut akhlaknya, ya. Tapi Nabi tetap memberikan ancaman yang begitu keras terhadap orang-orang yang seperti ini. Ya, maka jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun di bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, sudah capek-capek puasa 30 hari, menahan lapar, menahan haus, ya, tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi ternyata di akhirat nanti ketika dia melihat amalan-amalan puasanya yang banyak itu, ternyata tidak ada pahalanya. Karena Allah juga Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita dalam Al-Qur'an, wa qadimna bima 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kami datangkan amal-amal yang dulu mereka lakukan di dunia, termasuk puasa di dalamnya, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, salat, sedekah, zakat, haji, umrah, tilawah Al-Qur'an.
zikir-zikir, doa-doa, semuanya Allah datangkan. Ya, mungkin dalam jumlah yang banyak. Namun ternyata setelah itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Ya, faja'alnahu haba'an mansura. Maksudnya amalan-amalan itu tidak mampu memberi pemberat pada timbangan kebaikannya. Karena dijadikan debu oleh Allah. Debu tidak memiliki massa. Ya, debu tidak memiliki berat. Tidak bisa ditimbang. Ya, maka timbangannya menjadi ringan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ya, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, "Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maka tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Ya, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Ya, api yang bergejolak. Ya, maka orang yang ringan timbangan amalnya bukan berarti dia tidak beramal. Bukan berarti dia tidak melakukan amal sedikit pun di dunia. Boleh jadi orang itu melakukan amal, banyak amalannya di dunia, tapi Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Allah tidak menerima sedikit pun dari amalnya, amalnya tidak menjadi pemberat timbangan kebaikannya, karena Allah jadikan debu yang berterbangan. Ya, maka di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana agar amal itu diterima oleh Allah, dan juga apa saja yang bisa menyebabkan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus memperhatikan amal kita, memperbaiki kualitas amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin berkualitas suatu amal, maka semakin banyak juga pahala dari amal tersebut. Ya. Apa yang membedakan amal-amal seseorang? Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling besar membedakannya adalah kualitasnya. Ya. Mungkin seseorang itu amalannya sedikit tapi berkualitas, maka itu lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang amalannya banyak tapi banyak juga kelalaian-kelalaian di dalamnya, banyak juga kesalahan-kesalahannya, banyak juga ketidaksempurnaan dari amalnya tersebut. Banyak hal-hal yang bisa mengurangi pahala amal tersebut, bahkan ada yang bisa menghilangkan pahalanya. Maka yang perlu kita perbaiki adalah kualitasnya. Kualitasnya dulu, baru jumlahnya. Ya, karena kalau mau memperbaiki jumlah tidak bisa juga. Puasa waktunya sudah ditetapkan. 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, ya. Semuanya sama, dari menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Tidak bisa ditambah. Tidak bisa ada orang yang mengatakan saya mau berpuasa 31 hari. Ya. Dia jadinya berpuasa di hari raya. Ya, dan itu diharamkan, malah menjadi dosa. Tidak bisa juga dia mengatakan saya mau tambah puasanya sampai Isya, sampai jam 12 malam. Gak bisa. Itu malah menjadi bid'ah, menambah-nambahi suatu perkara. Dan itu juga dosa. Ya. Maka yang diperbaiki dari amal bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ya, diperbaiki niatnya, perbaiki kekhusyuannya, perbaiki rojaknya, khaufnya, maka semakin berkualitas amal, semakin banyak pahalanya. Seseorang yang sholat berjamaah dalam satu shaf, ya, semuanya sama sholatnya, sholat zuhur misalnya sama-sama, semuanya sama sholat 4 rakaat, semuanya di waktu yang sama, di tempat yang sama, di belakang imam yang sama, tapi pahala mereka bisa berbeda-beda. Ya, ada orang yang khusyuk mendapatkan pahala sholat, ada orang yang lalai, yang Allah ancam dengan wail, ya, kecelakaan. Fawailul lil musallin. Ya.
celaka orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya, ya, yaitu mereka yang tidak khusyuk, ya, yang tidak berzikir kepada Allah. Ada juga orang-orang munafik yang salat, tapi Allah jadikan mereka berada di keraknya neraka. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, ya. Kemudian wala yadhkuruna illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, itu salatnya orang-orang munafik, ya. Mereka berdiri dengan malas dan tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Maksudnya dia salat tapi pikirannya kemana-mana, ya, tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Maka seseorang yang melakukan amal-amal yang sama, pahalanya bisa berbeda. Bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala karena memiliki banyak kelalaian. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Dan kita kembali lagi, ada dua hewan tadi yang kita sebutkan, ada ular, ada ulat. Maka kita tinggal pilih, kita mau mengambil pelajaran dari hewan yang mana. Ular berpuasa tapi tidak bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Adapun ulat berpuasa berubah menjadi lebih baik dan karakter yang baru. Seperti itulah seharusnya puasa seorang yang beriman. Puasa di bulan Ramadan ini merubah kita menjadi lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, terutama bagi diri kami pribadi. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di KPR, kajian pagi Ramadan, besok pagi insya Allah di channel Ruko TV. Setiap jam 6 pagi insya Allah kita live kajian pagi Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan memberikan balasan dari setiap kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.